Halo, assalamualaikum adik-adik. Balik lagi di channel kita, Pengejar Mimpi. Di video kali ini kita akan bahas lanjutan dari soal tryout online dari buku Sukses Penmaba UNJ yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini kan mirip-mirip kayak soal terakhir yang kemarin tuh ya. Jadi kalau misalnya ada yang soal-soal seperti ini, nah itu nanti pola yang atas itu akan sama dengan pola yang bawah. Pola ini akan sama dengan pola ini gitu kan. Karena yang ditanya adalah nilai X ini, yang ditanya, berarti kita harus nyari dulu nih si pola yang atas ini gitu. Buat nanti tahu pola yang bawahnya gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Kalau misalnya bilangannya dikali kayaknya terlalu besar ya. Sekarang coba kita ke sini nih. 23 kali 3 itu kan 69. Nah, kalau misalnya kita kali lagi sama 15 sama 12, itu kan hasilnya udah terlalu besar ya. Gitu. Nah, sekarang coba kita tambah gitu. Coba di sini ya. Pola yang atas 23 kali 3 ditambah 15 ditambah 12 gitu. 23 kali 3 itu kan hasilnya tadi 69. Nah, sekarang 69 tambah 15 hasilnya adalah 84 ditambah 12 hasilnya 96. Nah, ternyata 96 gitu. Berarti pola yang atas ini dikali, lalu ditambah sama yang 15, ditambah sama yang 12, ini hasilnya. Gitu ya. Berarti pola yang bawah ini itu sama dengan yang ini polanya. Gitu. Nah, sekarang kita cari X-nya berarti ya. Buat yang bawah berarti 26 dikali 4 ditambah X ditambah 13 hasilnya 128 gitu ya, sesuai sama pola yang atas ini kan, polanya sama gitu ya. Oke, berarti sekarang kita cari nih 26 kali 4 berapa? 104 ditambah X ditambah 13 128 gitu ya. 104 ditambah 13, pindahin ke kiri aja dulu deh semuanya. Maka X sama dengan 128 dikurang 104 nya pindah ke kanan. Kurang 104, nah 13 nya pindah ke kanan jadinya min 13 gitu. X nya sama dengan 128 dikurang 13 dikurang 104 hasilnya adalah 11 gitu. Jadi jawabannya adalah yang 11 gitu ya adik-adik ya. Jadi kita harus cari pola yang atas buat tahu nilai X yang di bawah. Oke. Semoga sampai sini paham. Kita ke next soal ya. Oke, soal selanjutnya masih tipe soal yang sama. Yang ditanya adalah hubungan X sama hubungan Y yang ini kan. Berarti kita cari pola ini dulu. Polanya kita cari. Oke. Berarti di sini ada bilangan 112. Ada bilangan 27, 139, 29, 12, 98. Kira-kira hubungannya gimana? Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini kan ada 112 sama 27 ya. Kalau misalnya ini kita jumlahin 112 tambah 27, ternyata hasilnya 139 kan? Oke. Nah, sekarang yang 3 bilangan ini kita jumlahin coba. 29 tambah 12 ditambah sama 98 hasilnya 139 juga. Coba ya, kita coba di sini yang baru. Pola yang ini berarti tadi 112 ditambah 27 hasilnya 139. Oke, dan 3 bilangan yang terakhir itu coba kita tambahin. 29 ditambah 12 ditambah 98. 29 tambah 12 berapa? 41 kan? 41 tambah 98 139. Berarti di sini 139. Oke, jadi polanya gitu ya. Polanya ini ditambah hasilnya yang ini ditambah semua hasilnya yang 139. Oke, berarti yang sekarang yang bawah polanya kita ikutin yang atas ya. Berarti ini ditambah hasilnya ini sama ini kita tambahin hasilnya yang ini. Oke, berarti kita tahu nih sekarang 98
ditambah X sama dengan 110. Gitu ya. Berarti 90, maaf. Berarti si X sama dengan 110 dikurang 98. Gitu ya. Maka X 110 dikurang 98. Jawabannya adalah 12. Udah dapat yang X, sekarang kita cari yang Y. Yang Y berarti tadi 76 ditambah Y ditambah 16 hasilnya 110. Gitu ya. Berarti di sini 76 ditambah 16 berapa? 92 ditambah Y sama dengan 110. Gitu ya. Maka Y sama dengan 110 dikurang 92. Maka Y-nya sama dengan 18. Gini ya. Kita udah nemu nih X sama Y. Nah, sekarang lihat di option. Di option itu kita nyari hubungannya. Yang ini, Y sama dengan 2 kali X. Enggak dong, Y-nya 18, X-nya 12. Bukan. Nah, yang X-nya, yang option ini juga salah ya. 1/4 dari Y. 18 bagi 4 kan enggak, jadi pecahan. Nah, ini Y-nya sama dengan 1/3 X. X-nya 12. 12 bagi 3, 4. Bukan. Ini juga bukan, ini bukan. Nah, sekarang coba kita cari yang ini. X-nya sama dengan 1/3 kali 2Y. 1/3 kali 2, Y-nya 18. 1/3, 18 kali 2, 36. 36 bagi 3, 12. Betul ya. Berarti jawabannya ini. Hubungannya gitu ya. X sama dengan 1/3 kali 2Y. Oke. Semoga yang ini paham. Kita ke next soal ya. Oke, soal berikutnya ini soal cerita. Di sini Pak Mamon memiliki sejumlah sapi gitu ya. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Gitu. Maka banyak sapinya Pak Momon adalah. Nah, sekarang kita misalin dulu nih. Tadi ada sejumlah sapi sama kandang. Nah, sekarang kita misalin X itu adalah jumlah sapinya. Oke. Lalu yang Y-nya itu kita misalkan adalah jumlah kandang. Oke, gini ya. Nah, terus kita balik lagi nih ke soal. Bilangnya di situ adalah jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke setiap kandang, gitu kan, maka jumlah kandang yang dibutuhkan adalah 6 kali lebih banyak dibandingkan setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Gitu. Berarti di sini ketika X jumlah sapinya itu kan bilangnya adalah 5 ekor sapi dalam setiap kandang. 5 ekor sapi dalam setiap kandang. Maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak. Berarti 5 kali jumlah kandangnya. Dan kandangnya bilangnya 6 kali lebih banyak. Gitu. Berarti yang Y plus 6. Jumlah kandang 6 kali lebih banyak. Berarti jumlah kandang ditambah 6 gitu kan. Oke. Paham sampai sini? Semoga paham ya yang ini ya. Terus bilangnya apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Gitu. Berarti jumlah sapinya itu 7 kali Y. 7 ekor di setiap kandang. Gitu kan. Buat nyari jumlah ekor sapinya. Oke. Kakak ulang ya. Di sini kan X tadi jumlah ekor sapi. Berarti jumlah ekor sapinya itu buat kita nyarinya adalah ini 5 ekor sapi kan dimasukin ke dalam setiap kandang. Berarti 5 dikali jumlah kandang, 5 kali Y. Tapi di sini dibilangnya jumlah kandang yang dibutuhkan 6 kali lebih banyak. Berarti Y plus 6. Gitu, oke. Jadinya kan kita mau nyari jumlah sapinya dibilang 5 kali Y. Tadinya gini kan 5 kali ekor kandang. Tapi di situ bilangnya 6 kali lebih banyak, berarti Y plus 6 gitu. Oke.
Terus, apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi, berarti nyari jumlah sapinya adalah 7 ekor dikali ke jumlah kandang yang ada. Gitu. Oke, maka banyak sapinya Pak Momon adalah, ya, kita bisa hitung nih sekarang. Kita udah ada 2 persamaan matematika. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ini sama ini nilainya sama kan? Berarti kita bisa substitusi aja nih. Berarti kan gini, 5Y plus 6 sama dengan 7Y. Gitu dong, kita bisa tuliskan. Nilai yang ini sama dengan nilai ini. Tuh. Nah, sekarang ini kita kali ke dalam. Berarti 5Y plus 5 kali 6, 30 sama dengan 7Y. Oke, sekarang 30 sama dengan 7Y. 5Y-nya ini kita pindahin keluar kanan jadinya minus 5Y. Oke, 30 sama dengan 7Y dikurang 5Y, 2Y. Maka nilai Y-nya adalah 30. 2-nya pindahin ke ruas kiri berarti jadinya dibagi. Oke, maka nilai Y-nya sama dengan 30 per 2, yaitu 15. Berarti jumlah kandangnya ada 15, gitu kan. Nah, sekarang kita nyari jumlah sapinya. Kita kan baru dapat jumlah kandangnya nih. Kita bisa pakai persamaan yang ini boleh, yang ini boleh. Kita pakai ini aja ya, biar lebih gampang. Di sini X sama dengan 7Y. Maka jumlah sapinya adalah 7 kali jumlah kandangnya 15. 7 kali 15 hasilnya 105. Gitu. Maka jumlah sapinya adalah 105 ekor. Gitu ya. Semoga soal yang ini kalian paham. Jadi dari soal ini kalian harus ubah ke dalam bentuk matematika. Bentuk matematikanya ini, yang ini, gitu kan. Kita misalin dulu, X-nya jumlah sapi, Y-nya jumlah kandang. Gitu. Dari soal kalian dapat 2 persamaan yang ini dan ini. Karena ini 2 nilainya sama, maka kita boleh tulis seperti ini kan. Udah, tinggal dapat jumlah kandangnya berapa, baru deh masukin ke salah satu persamaan buat nyari jumlah sapi. Gitu ya. Semoga paham. Kita ke next soal ya. Next soal, di sini jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, dan 8, maka nilai 2K min 8 adalah, gitu ya. Di sini kan tadi bilangnya K itu adalah bilangan positif genap, oke, yang habis dibagi 3, 4, dan 8, gitu kan. Terus yang ditanya nilai dari 2K min 8 adalah, maka kita cari nilai K-nya dulu. Oke. Caranya gimana cari nilai K-nya gitu kan? Kan di situ soalnya dibilang yang habis dibagi 3, 4, dan 8. Oke, maka kita cari KPK-nya dulu. Cari KPK dari 3, 4, dan 8. Oke. Pada paham kan cara cari KPK tuh gimana? Pada lupa nggak? Kalau misalnya itu kita coba deh cari KPK. Oke, yang kayak gini aja ya. Ada 3, ada 4, ada 8. Kita bagi 2 dulu. Dibagi 2 ini nggak bisa, tetap turun. Nah, 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Oke. Kita bagi lagi sama 2. Ini tetap turun, nggak bisa. Ini 1. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oke. Nah, ini 2. Nggak bisa, masih turun. Nah, ini sisa satunya tetap aja turunin. Nah, ini 2 dibagi 2, 1. Oke, berarti tinggal sisa bilangan yang 3 nih. 3. Maka ini 1. 3 dibagi 3, 1. 1, 1 turunin. Udah, sisa 1, 1, 1. Kelar, berarti ini adalah KPK-nya nih. KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3.
2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Maka KPK-nya adalah 24 gitu. Kita masukin berarti nilai K-nya 24 ternyata. Nilai KPK itu sama dengan nilai K-nya, berarti K-nya 24. Maka 2K-8 bilangannya adalah berapa gitu kan? Berarti 2K-8. 2 kali K-nya 24 kurang 8. 2 kali 24 48 dikurang 8 gitu. 48 dikurang 8 hasilnya 40. KPK itu kan adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka nilai K minimalnya ini adalah nilai si K yang minimal. Lebih besar lagi bisa gitu kan, yang minimal. Maka ini hasil dari 2K-8 yang minimalnya gitu. Oke, berarti nilai 2K-8-nya itu lebih besar dari 40 gitu. Oke, berarti yang ini lebih besar dari 40 karena ini kan nilai K-nya nilai K minimal kita dapat dari KPK, bisa aja lebih dari itu gitu kan. Nah ini berarti jawabannya yang lebih dari 40 gitu ya. Kita ke next soal. Nah, di sini jika 3P tambah Q adalah 6R dan PQR adalah bilangan bulat positif, maka yang ditanya adalah 12R dikurang 2Q. Di sini tadi bilangnya 3P plus Q sama dengan 6R gitu ya. Yang ditanya 12R dikurang 2Q. Gitu kan? Nah, maka di sini 12R dikurang 2Q. Kita lihat di option. Di option ini sisa adanya adalah P sama Q. Berarti yang R ini harus kita ubah ke dalam bentuk P atau Q gitu kan. Caranya gimana? Nah, di sini kan kita tadi dikasih clue-nya 3P plus Q sama dengan 6R gitu ya. Maka kalau mau nyari R, 3P plus Q, 6-nya dipindahin ke ruas kiri. Tadinya ini dikali, berarti jadinya dibagi. 3P plus Q per 6 adalah nilai R. Nah, kita dapat nilai R. Masukin deh ke sini. Berarti 12R dikurang 2Q sama dengan 12. R-nya diganti yang ini tadi. Oke. 3P plus Q per 6 dikurang 2Q. Sampai sini. Dah. Sekarang 12 dibagi 6 bisa dong. Sama-sama dibagi 12 dibagi 6 langsung aja, berarti kan sisa 2. Maka ini sisa 2 dikali 3P plus Q dikurang 2Q. Gitu ya. Kali ke dalam ini. 2 kali 3P berarti 6P, 2 dikali Q plus 2Q minus 2Q. Oke. Ini 2Q ini sama ini coret, habis kan karena plus minus. Maka sisa yang 6P. Udah, ini jawabannya yang 6P. Yang ini. Oke. Semoga ini paham. Kita ke next soal berarti ya. Kita ke soal terakhir. Di sini jika Y min X itu lebih kecil dari 0 dan Y plus X lebih besar dari 0 dan 0 kurang dari X kurang dari 2, maka yang ditanya adalah nilai terbesar dari 3X plus 2 adalah gitu. Berarti kita harus nyari nilai X sama Y-nya dulu ya, buat tahu buat nyari nilai terbesarnya gitu. Sekarang di sini tadi Y min X itu kurang dari 0 gitu kan, dan Y plus X lebih besar dari 0. Ada lagi, satu lagi pertidaksamaannya. 0 kurang dari X kurang dari 2 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang sini, Y kurang dari X kurang dari 0, maka nilai Y-nya itu kan berarti kurang dari X. Oke. Dan kita lihat dari sini, nilai Y-nya berarti lebih besar daripada min X.
gitu ya. Paham? Ini dipindahin ruas kanan atau sama-sama ini tuh sama-sama ditambahin plus X, Y minus X plus X dikurang 0 plus X gitu kan. Ini coret sisa Y kurang dari 0 plus X ya X gitu. Nah sekarang kita lihat dari yang ini kan kalau di pertidaksamaan berarti gini kan, gambar garis bilangannya di sini ada 0, di sini ada 2 gitu. 0 kurang dari X kurang dari 2. Berarti penyelesaian pertidaksamaannya adalah di sini kan bilangannya. Oke. Paham ini? Berarti ini adalah penyelesaian nilai si X. Nilai si X gitu ya. Nah, tadi bilangnya di sini adalah Y kurang dari X. Gitu, atau Y lebih besar daripada min X. Kita pakai ini aja nih patokannya, Y kurang dari X, berarti kan nilai X nya itu lebih besar daripada Y dong, gitu kan, logikanya gitu. Nah sedangkan di sini ada bilangan 0 sama 2, maka kita bisa misalkan nih dari pertidaksamaan ini, kita bisa misalkan berarti nilai si X nya adalah 2, nilai Y-nya adalah 0. Gitu kan? Karena kan di sini bilangnya tadi sesuai dengan pertidaksamaan yang ini, Y kurang dari X, Y-nya 0, X-nya 2, berarti Y kurang dari X gitu kan. Oke, kita misalkan X-nya 2, Y-nya 0, berarti ini gitu. Nah, sekarang kita masukin deh. Nilai terbesarnya berarti berapa? Gitu. Nilai terbesarnya 3X plus 2Y. 3, X-nya adalah 2. 2 kali Y-nya adalah 0. 3 kali 2, 6. 2 kali 0, 0. Berarti jawabannya 6 nilai terbesarnya gitu ya. Karena kan ini udah di paling ujung kan. Tuh. 2 sama 0. Nilai terbesar yang ditanyakan. Nah, di sini tuh ada bilangan lain-lain lagi. Gitu. Sedangkan ditanya adalah nilai terbesar. Berarti kita misalkan dari 0 sama 2 ini, yang X yang mana, yang Y yang mana. Nah, kita lihat dari pertidaksamaan yang ini tadi nih. Y kurang dari X, berarti si X itu lebih besar, berarti 2 ini untuk si X dan 0 ini untuk si Y. Kita misalkan di sini. Baru deh masukin. Gitu. Buat dapetin nilai terbesar dari si 3X plus 2Y. Maka tadi kita nemunya 6. Jawabannya ini. Gitu ya. Semoga sampai sini semua tryout dari buku sukses Mabu NJ yang udah kita bahas, semoga kalian semua ngerti. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kurang paham, kurang jelas, atau kakak ada yang salah ngejelasin, kalian boleh komen atau enggak WA gitu ya. Nah, kalian jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Sampai jumpa di next video. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.